Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Merapi yang berbahagia. Hari ini 14 tahun yang lalu, Merapi mengalami erupsi dahsyat, yaitu erupsi 2010. Setiap erupsi Merapi memberikan cerita yang berbeda dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Pada hari ini, kita akan kilas balik erupsi 2010 untuk memberi pelajaran bagi kita semua menghadapi erupsi-erupsi Gunung Merapi selanjutnya. Erupsi Gunung Merapi 2010 begitu dahsyatnya. Suara gemuruh saat itu terdengar pada radius 30 km. Abu vulkanik tersebar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kolom erupsi mencapai 17 km. Jarak awan panas mencapai lebih 15 km. Akibat erupsi tersebut, lebih dari 390 jiwa melayang, 200.000 jiwa mengungsi, dan kerugian material yang sangat besar, lebih dari 5 triliun rupiah. Cerita erupsi Gunung Merapi 2010 berawal dari setahun sebelumnya, di mana saat itu terjadi peningkatan kegempaan berupa rentetan sejumlah gempa vulkanik dalam waktu yang singkat, diiringi dengan perubahan deformasi. Hal ini menunjukkan adanya suplai magma yang baru pasca erupsi 2006. Hal ini kemudian kembali terjadi beberapa kali, dan baru pada bulan September 2010 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi, di mana kegempaan secara total mencapai 50 kali per hari saat itu, dan deformasi yang diukur melalui alat EDM mencapai 1,2 mm per hari. Sehingga berdasarkan peningkatan tersebut, status aktivitas dinaikkan dari normal menjadi waspada. Kemudian peningkatan terus berlangsung hingga pada sebulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 21 Oktober, status aktivitas dinaikkan menjadi siaga berdasarkan data pemantauan yang sangat tinggi. Kegempaan secara total mencapai 350 kali, deformasi mencapai 11 cm per hari, dan gas CO2 terukur lebih dari 35%. Tingginya seismik dan deformasi diikuti dengan peningkatan gas CO2. Ini menjadi indikasi yang sangat kuat akan terjadinya erupsi besar 2010 yang bersifat eksplosif. Kemudian peningkatan terus terjadi, dan guguran-guguran mulai sering didengar oleh masyarakat dan disaksikan oleh masyarakat, sehingga pada 25 Oktober 2010 peningkatan secara visual maupun instrumental, di mana kegempaan dan deformasi ini meningkat 2 kali lipat dibanding 5 hari sebelumnya. Maka status aktivitas awas ditetapkan. Dengan status ini, maka warga di dalam radius 10 km di sekitar sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi harus diungsikan. Setelah ditetapkan status aktivitas Gunung Merapi menjadi awas, sekitar 1,5 hari setelahnya, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Oktober pukul 5 sore, erupsi Gunung Merapi terjadi. Erupsi eksplosif ini menjangkau jarak sampai 5 km di sekitar Kali Gendol dan juga di Desa Kinarjo, yang akibatnya beberapa warga yang tidak sempat untuk mengungsi menjadi korban. Erupsi Gunung Merapi tidak berakhir sampai di sini, namun kemudian terus terjadi hingga pada tanggal 3 November dengan berdasarkan
kejadian erupsi yang terus meningkat, maka radius bahaya dinaikkan dari 10 km menjadi 15 km. Kemudian klimaks erupsi terjadi pada tanggal 5 November, di mana radius bahaya dinaikkan dari 15 km menjadi 20 km. Akibatnya, 150.000 penduduk mengungsi. Kemudian berangsur-angsur aktivitas Gunung Merapi menurun dan status siaga ditetapkan pada 3 Desember 2010. Tahapan-tahapan peringatan dini ini menjadi penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan kesiapsiagaan. Ketika status waspada, maka banyak dilakukan pelatihan-pelatihan kepada aparat desa maupun masyarakat. Kemudian pada status siaga, maka asesmen bahaya ditetapkan untuk menghadapi erupsi Gunung Merapi yang sudah dapat diprediksi. Kemudian pada status awas ini adalah trigger kedaruratan, di mana kegiatan-kegiatan evakuasi dan penyelamatan dilakukan. Respon yang tepat pada status aktivitas ini menjadi kunci bagi keselamatan masyarakat. Cerita yang diberikan oleh Merapi pada 2010 agak berbeda dengan yang terjadi saat ini. Kita bicara tentang kronologi aktivitas Gunung Merapi pasca 2010. Sekitar 12 tahun setelah erupsi 2010, yaitu tepatnya pada bulan Juli 2012, maka terjadi erupsi freatik. Erupsi freatik yang kemudian ini berulang beberapa kali, yang kemudian berujung pada ekstrusi magma pada tanggal 11 Agustus 2018. Ini adalah rangkaian peristiwa menjelang erupsi magmatik yang didahului oleh erupsi-erupsi freatik. Erupsi 2018 ini adalah erupsi efusif, berbeda dengan erupsi 2010 yang bersifat eksplosif. Erupsi 2018 kemudian berakhir pada tahun 2019, ditandai dengan berkurangnya kejadian guguran dan awan panas dengan jumlah yang signifikan. Kemudian setelah itu terjadi kembali siklus berikutnya dengan urutannya yang sama, di mana terjadi erupsi-erupsi freatik sejak tahun 2019 sampai 2020. Yang ini menandakan akan munculnya magma kembali. Sehingga pada bulan September, Oktober 2020, data pemantauan menunjukkan peningkatan, yang menunjukkan magma sudah mendekati permukaan. Intensitas data pemantauan pada bulan November menjelang 5 November 2020 sangat tinggi. Ini sebanding dengan yang terjadi menjelang siaga 2010. Sehingga saat itu kita naikkan status aktivitas Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga, dengan mengantisipasi kejadian erupsi eksplosif. Sehingga akibatnya beberapa dusun harus diungsikan pada status siaga ini. Tapi alhamdulillah kejadian erupsi eksplosif yang kita khawatirkan ini tidak terjadi, dan muncul magma secara efusif, yaitu pada 4 Januari 2021. Ini adalah fase erupsi kedua pasca 2010. Yang pertama 2018 hingga 2019, dan yang kedua adalah 2021 hingga saat ini. Erupsi 2018 dan 2021 mempunyai kesamaan yang berbeda dengan apa yang terjadi pada 2010. Beberapa karakter dari erupsi saat ini yaitu yang pertama, sebelum erupsi efusif terjadi atau magma keluar di permukaan, maka didahului oleh erupsi-erupsi freatik.
Kemudian ciri khas yang kedua adalah terbentuknya dua kubah lava, yaitu di tengah kawah dan kubah Baradaya. Inilah yang kemudian menyebabkan karakter yang berikutnya, yaitu erupsi yang panjang, di mana magma keluar di tebing dengan kemiringan yang cukup besar, tidak mampu tertumpuk secara signifikan, dan magma selalu keluar menjadi guguran dan awan panas. Adapun ciri khas atau karakter yang keempat yaitu deformasi yang besar yang menjadi respon dari ekstrusi magma di kubah lava Baradaya. Deformasi dengan total pergerakan sebesar 18 meter dari barat sampai dengan barat laut. Erupsi 2021 ini berlangsung sangat lama, sampai hampir 4 tahun, dan aktivitas saat ini masih sangat tinggi, di mana kejadian guguran dan awan panas lebih dari 100 kali per hari, dengan jarak luncur rata-rata di bawah 2 km. Hal inilah yang mendasari status aktivitas siaga ditetapkan. Dengan daerah potensi bahaya, ini dihitung dari volume kubah lava yang dapat longsor menjadi awan panas, yaitu sekitar 1 juta meter kubik di tengah kawah dan 3 juta meter kubik di tebing Baradaya. Jarak luncurnya, apabila ini runtuh, maka awan panas bisa meluncur sejauh 7 km maksimal di arah Baradaya dan 5 km di arah selatan. Erupsi eksplosif masih dapat terjadi dengan radius lontaran mencapai 3 km dari puncak Gunung Merapi. Erupsi saat ini sangat unik, di mana periode erupsinya sangat panjang, berbeda dengan 2010. Waktu yang panjang ini berguna untuk kita meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi bersama dengan masyarakat. Daerah bahaya aktivitas erupsi Gunung Merapi saat ini masih jauh dari pemukiman, sehingga masyarakat di pemukiman maupun pengunjung di Gunung Merapi masih bisa beraktivitas seperti biasa. Waktu yang panjang yang diberikan Merapi saat ini kita manfaatkan untuk meningkatkan sinergi dan ketangguhan bersama. Erupsi Merapi adalah keberkahan dari Ilahi. Erupsi Merapi saat ini untuk dikagumi, bukan ditakuti. Waktu yang panjang untuk bersinergi memupuk ketangguhan menghadapi janji Merapi yang akan datang. Saya Agus Budi Santoso untuk Storytelling Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.